Pamalangu ya himori witi namunada. Pamalangu ya himori. Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa malam hari ini Tuhan memberi kesempatan anak-anak, anak mantu, cucu, saudara bersaudara ada bertemu dengan mama kekasih yang Tuhan pelihara di masa tuanya. Ini semua karena kebaikan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi keluarga untuk terus menyatakan cinta kasih mereka. Di saat Tuhan memberi kesempatan mama kekasih menikmati kehidupan di masa tuanya. Ya Allah Bapa di sorga, terlebih-lebih beberapa hari yang lalu mama kekasih ini kurang lebih 1 minggu ada di Rua, diobati, dirawat di sana, dan ada perubahan. Kami melihat ini semua karena bukti kasih sayang Tuhan yang memberkati. Dan kami mau melandasi rasa syukur ini dengan kami beribadah kepada Tuhan, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang berbicara dan kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, mari datang dan berfirman-Lah, karena kami bersedia untuk mendengar dan merenungkan serta melakukan sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ayat 2 sampai ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita. Shalom, mama kekasih dan kita semua. Bagian firman Tuhan yang saya baca tadi ini ditulis oleh Raja Daud. Karena saya mulai dari ayat 2 dan ayat 1, di situ dikatakan untuk memimpin biduan menurut lagu Mutleben Mazmur Daud. Nah, di sini ada 2 pokok yang mau disampaikan oleh Raja Daud. Yang pertama, ia mau mengungkapkan akan isi hatinya kepada Tuhan, kekagumannya kepada Tuhan, pengakuannya kepada Tuhan dalam ungkapan syukur, dalam nyanyiannya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jadi di sini ada ungkapan syukur
yang di situ ada pengakuan iman dari Raja Daud tentang Tuhan yang ia kenal, tentu yang telah memperkenalkan diri dalam hidupnya, yang ia percaya, dan yang kepada Tuhan itu ia mempercayakan hidupnya. Baginya, Tuhan adalah pencipta, Tuhan yang ia percaya adalah sumber kuasa, tetapi juga yang memberi kuasa kepada manusia. Tuhan yang berkuasa itu yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta, dan salah satu di antaranya adalah manusia. Jadi ini satu ungkapan pujian yang kalau kita perhatikan dari ayat 2 yang disampaikan, ayat 3 yang disampaikan di awal tadi, itu dia tutup juga ungkapan itu dengan ayat 10 atau ayat terakhir. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Artinya bagi Raja Daud, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, itu kemuliaannya hanya untuk Tuhan. Apapun termasuk kita manusia yang diciptakan Tuhan, harus pada akhirnya dalam merenungi hidup ini kembali untuk memuliakan Tuhan. Itu pokok yang pertama atau bagian yang pertama yang mau disampaikan oleh Raja Daud. Bagian yang kedua, ia menyampaikan secara khusus tentang manusia. Dia katakan begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dari berbagai ciptaan yang ada, manusia diciptakan begitu istimewa oleh Allah. Bahkan setelah Allah menciptakan manusia, Allah tidak meninggalkan manusia berjalan sendiri. Bahkan di saat manusia jatuh dalam dosa, Allah mengingat manusia dan Allah melakukan karya penyelamatan lewat Yesus Kristus, yang di bulan ini kita sedang masuk pada minggu-minggu Advent untuk kita merayakan Natal, untuk kita merenungkan kembali kasih Allah yang besar kepada kita manusia yang diciptakan ini. Dan manusia yang Dia ciptakan ini, yang Allah ciptakan ini, Allah memberikan mahkota kemuliaan dan hormat. Artinya apa? Artinya meskipun manusia sudah jatuh, tapi Allah mengangkatnya lewat Yesus Kristus, sehingga manusia itu kembali memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Bahkan sejak mulanya dikatakan engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Allah mempercayakan kepada manusia segala sesuatu di dalam hidup ini. Atau bagian dari ciptaan Allah yang lain, Allah percayakan kepada manusia. Dari dua pokok ini kekasih-kekasih Tuhan, sehubungan dengan mama kekasih yang baru sembuh sakit, apa yang mau kita kaitkan dengan firman Tuhan ini? Tentu di masa tua mama, kita sebagai anak-anak, sebagai anak mantu cucu, salah satu yang kita dapat lakukan adalah mendukung dalam doa untuk Tuhan tetap memelihara mama kekasih. Saya pikir itu tetap terus ada di dalam kehidupan keluarga. Karena keluarga percaya bahwa Tuhan pemberi hidup dan yang menopang hidup. Karena itu malam hari ini ada syukur
karena disadari bahwa perubahan yang disaksikan setelah melewati pengobatan, Mama berangsur-angsur nampak membaik. Tentu itu semua dipercaya karena kasih kemurahan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Yang berikut kekasih-kekasih Tuhan. Kita manusia diciptakan mulia oleh Tuhan. Atau lebih tepatnya, dalam Yesus Kristus kita sudah diangkat untuk menjadi anak-anak yang mulia di hadapan hadirat Tuhan. Maka siapapun kita dalam hidup ini, dalam keyakinan kita, dalam pengetahuan kita akan Tuhan dan kehidupan kita sebagai manusia, maka kita memandang setiap orang, siapapun itu, dia mulia di hadapan Tuhan. Termasuk Mama kekasih. Bahkan kalau kita renungkan ke belakang, saat Mama melahirkan anak-anak, Mama menganggap tentu bukan saja anak-anak itu adalah bagian yang ada di dalam keluarga, tetapi itu izinan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Mama. Sehingga saya percaya bahwa Mama betul-betul mengasuh anak-anak sampai anak-anak bisa menjadi orang yang mengerti. Nah, itu bukan satu perjuangan yang mudah bagi seorang ibu. Karena itulah maka perhatian kita sebagai anak-anak yang sudah dewasa itu penting sekali. Bersyukur karena Tuhan masih menempatkan orang tua dalam hidup kita. Kita masih memiliki kesempatan bukan untuk membalas jasanya juga. Tidak mungkin kita bisa balas. Tetapi kita menyatakan cinta Tuhan dalam kehidupan kita, yang tentu tidak terlepas sebagai perenungan kita akan cinta Mama yang Mama sudah nyatakan. Dan terlebih dari itu, biasanya kalau orang tua masih kuat, ya, terlepas dari Mama sudah tua, tapi saya yakin waktu Mama masih kuat, itu cucu pun diurus. Nah, saya ingin Bapak Christine, kalau saya sudah terlalu panggil dulu Mama dari Wengapu, Bapak telepon sudah. Kenapa tahan sama istri di sana? Itu Mama sudah urus kamu sampai kamu sudah besar, urus lagi kamu punya anak lagi. Jangan kasih sengsara. Saya di sini juga butuh kasih sayang. Ya, jadi kalau kita renungkan, sungguh luar biasa cinta orang tua itu kepada kita. Kalau begitu, maka doa, kasih sayang, dan apa yang kita dapat lakukan, ya, di tengah-tengah tentu kita punya kesibukan-kesibukan dalam hidup ini. Karena kita tahu secara psikologis, orang tua saat dia sudah waktu masih kuat, dia tidak mau itu jadi beban, biasa begitu. Dia akan berusaha bikin kerja apa, anyam apalah, untuk supaya dia merasa bahwa saya makan, tapi itu saya juga ada bekerja di situ. Tapi saat orang tua sudah tidak mampu buat apa-apa lagi, itu biasa mereka sensitif. Ya. Dan di situ memang butuh betul kasih sayang yang serius dari kita. Ya. Jadi kalau sampai seperti tadi Mama bilang Bapak datang, begitu ya. Nah, itu sebenarnya mau mengingatkan tentang waktu kita masih bersama-sama. Indahnya satu kehidupan bersama. Jadi itu yang perlu kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau begitu, mungkin Bapak kasih ingat, kita sibuk dengan adat dan segala macam, mungkin jarang sudah kita baku ketemu satu keluarga besar seperti ini. Supaya kita bertemu, ya,
di bulan Natal ini. Nah, itu hal yang luar biasa. Dan biarlah kiranya kasih yang Tuhan berikan kepada kita dalam Yesus Kristus yang mengangkat kita menjadi anak-anak Tuhan yang berharga satu dan yang lainnya, itu kita pertahankan. Siapapun itu, orang tua yang masih anak-anak, kita semua harus melihat sebagai anak-anak Tuhan yang berharga. Dan yang terakhir, biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita kembalikan kepada Tuhan, maka di sana tidak akan ada hitung-hitungan. Yang ada, apa yang saya belum lakukan, apalagi yang saya harus berikan kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada keluarga, sebagai bagian dari saya mengasihi mereka. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati Mama Kekasih, memberkati juga siapa yang Tuhan percaya untuk merawat, dan juga memberkati ya, Mama Adi, Mama Angel, semua, Bapak Christine, Bapak Arta sekeluarga, semua yang menjadi bagian kasih sayang, termasuk keluarga yang ada satu rong, khususnya di Reheni ini, yang selalu dekat, yang selalu ada bersama-sama untuk saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati firman dan memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita kembali memuliakan Tuhan. Dari Kidung Jemaat 457. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh